Tuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa via Zoom untuk melaksanakan kuliah umum dengan tema Etika dalam Pengembangan Ilmu. Salat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Profesor Dr. Siswanto Masruri MA selaku narasumber kita pada pagi hari ini, yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Sri Sumarni MPD, yang sama-sama kita hormati Ketua Program Doktoral PGMI UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Istiningsi MPD, yang kita hormati Sekretaris Program Doktoral PGMI UIN Sunan Kalijaga, Dr. Sintasi Dewanti MPD SI, dan seluruh dosen program doktoral PGMI yang sama-sama kita cintai. Dan teristimewa kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi program doktoral PGMI UIN Sunan Kalijaga yang hadir via Zoom pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara kuliah umum pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara pertama, sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga oleh Profesor Dr. Sri Sumarni MPD. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa tertangkap, Prof. Sis Sugeng Rawuh? Tertangkap, jelas. Tertangkap, Bu Dekan. Yen pangapunten neng desa iki mlebu Zoom wae kok ya munyer-munyer dhisik. Prof. Sis, niki Pak nembe mantuk saking Jambi niki, Prof. Nggih, Yang ngapunten. sudah mandi, yang penting sudah mandi. Pun dandane wae karo neng Zoom iki isih dandan lah wong sing kudungan anu cepet-cepetane. Wis dietok kabar iki Prof. Sis sudah masuk iya Mas. Sing kudungan karo mlaku iki akhirnya. Nggih, mohon izin Prof. Sis, kami matur sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang selalu segar penampilannya, yang lemah lembut pangandikanipun, yang brilian dalam memberikan ide-ide kebijakan, terutama kepada kami semua, ya. Kami selalu di bawah bimbingan beliau, arahan beliau, bahkan bukan hanya kami, pimpinan universitas pun dengan sangat arifnya beliau, kami semua selalu diberikan bimbingan arahan. Kita haturkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Bapak kita semua, Bapak Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. Monggo kita beri reaksi cinta, boleh kita reaksi tepuk tangan boleh untuk guru kita, guru bangsa, guru UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Siswanto Masruri MA. Yang saya hormati Bunda Kaprodi S3 PGMI, Bunda Profesor Dr. Istiningsih MPD, juga ini gurunya para mahasiswa S3 kita yang progresif, ya,
yang dinamis, yang langkahnya seperti langkahnya Sri Kandi. Ya, pokoknya apapun tidak ada yang tidak bisa diatasi. Waduh, semua harus terus maju, semua harus terus menyingsingkan lengan baju dan mengencangkan ikat pinggang untuk kemudian memiliki target-target bagaimana S3 ini bisa lekas selesai, dan yang karirnya dosen pun juga pengembangan karir dosen juga bisa cepat naiknya gitu ya, mengikuti naiknya progresifnya Bunda Esti Ningsih. Ibu Sekprodi, Ibu Dr. Sinta Sihdewanti, MPD, kemudian mungkin ada beberapa dosen yang bergabung. Tentu yang saya banggakan para mahasiswa program doktor PGMI yang berada di seluruh wilayah tanah air ya, karena kita masih di masing-masing daerah, perkuliahan kita masih daring, dan insya Allah nanti untuk pembimbingan kita akan lakukan secara luring. Wabil khusus tadi ada hostnya atau host atau MC gitu ya, Mbak Wila Putri ya yang sudah mengawali. Baik, tentu kita panjatkan puji syukur pagi hari ini kita diberi karunia sehat, sempat, dan terutama kita pagi ini diberikan fresh ya. Kita harus menata hati, menata pikiran gitu ya. Terbuka hati kita, terbuka pikiran kita untuk mendapatkan gagasan-gagasan, ilmu, pengalaman dari Prof. Sis nanti ya. Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua. Salam sholawat semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Mohon izin Prof. Sis dan Bunda Isti, tentu kami haturkan banyak terima kasih kepada Prof. Sis. Di tengah-tengah kesibukannya, maka ini jam 8 beliau sudah ada hadir di tengah-tengah kita karena beliau betul-betul membagi waktu, karena tidak lama lagi beliau akan banyak agendanya. Dan kami haturkan banyak terima kasih. Kita doakan mudah-mudahan Prof. Sis senantiasa diberikan kesehatan, berlimpah-limpah rezeki dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada program dokter PGMI, terutama Bunda Isti dan Bu Sekprodi, Bu Sinta, kami mengucapkan banyak terima kasih karena memang sudah menunaikan, menjalankan apa yang kami ketika S3 PGMI menyampaikan presentasi terhadap Renstra ke depan. Kami berikan masukan bahwa S3 itu harus mandiri. S3 harus terus melakukan sharing ilmu ya, sharing ilmu pengalaman ya, bahkan kita lakukan secara rutin. Ini juga berlaku untuk S3 PBA dan PAI. Jadi kemandirian intelektualitas ditunjukkan oleh kemandirian dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang di situ terus-menerus kita menempa ilmu ya, menempa pengalaman, sehingga akan didapatkan banyak bekal untuk penulisan karya ilmiah, penulisan disertasi, sehingga harapan kita lulus tepat waktu ya, 3 tahun bisa selesai, benar-benar bisa kita laksanakan ya, benar-benar bisa tercapai. Nah, tema pagi ini tentang plagiarisme ya, tentang plagiarisme, tentang bagaimana kita menulis karya-karya itu buah dari hasil pemikiran kita, buah dari sistematisasi konsep yang ada di kepala kita gitu ya. Maka tentu kita terus-menerus harus belajar dan membaca. Para mahasiswa terus, karena tidak bisa kita menulis tanpa kita membaca. Tidak bisa kita menulis berproduksi tanpa kita memiliki bekal untuk melakukan produksi. Produksi ilmu itu bisa kita capai bila kita punya ilmunya gitu kan. Dan itu saya kira kita berpikir secara sangat-sangat logis ya. Maka untuk bisa menghasilkan karya, maka kita harus banyak karya dulu yang kita simpan di kepala kita gitu ya. Nah ini maka banyak kalau kita tidak banyak bekalnya, kita khawatirkan kan ada jalan pintas ya. Sekarang ini
Ya memang kebijakan kita, walaupun kebijakan pemerintah memang saya pernah dikasih pertanyaan oleh mahasiswa PGMS 3. Bu Dekan, apakah kita tetap mengikuti kebijakan pemerintah tentang skopusisasi gitu kan? Nah, karena kita hidup di era sekarang ini yang kebijakan itu belum dicabut, ya maka mau tidak mau kita ikuti kebijakan itu. Ya, Pak Ibad, saya yang bertanya dulu siapa, saya lupa. Pak Ibad atau eh, di kelasnya Kak Rita itu siapa ya, Kak Rita? Lupa. Mas Sopi atau Mas Rian kemarin itu, Bu? Rian ya. Nah, kebijakan kita hidup, kita berkarya di bawah kebijakan itu ya mau tidak mau kita ikuti. Walaupun tentu saya merasakan bahwa Scopus, WOS dan seterusnya memang seolah-olah kita digiring seperti layaknya pabrik gitu ya, pabrik karya gitu. Artinya semua ada template yang rigid, kemudian kita kadang-kadang hanya berpikir teknis ya. Template-nya begini bahwa artikel harus mencakup ini, pendahuluan ini gitu kan. Dan di dalam artikel kita khususnya di pendahuluan harus ada beberapa artikel Scopus terakhir gitu ya yang membahas tentang apa yang kita yang sedang kita tulis gitu kan. Nah, sehingga kadang-kadang kita ini karena terlalu dituntun teknisnya, maka kadang-kadang academic writing 3 hari bisa menghasilkan karya Scopus. Academic writing seminggu bisa menghasilkan karya Scopus. Padahal kalau saya praktekkan, saya menulis disertasi 1 tahun lebih, itu melalui berbagai macam olah pikir ya, olah ilmu yang tidak sedikit, bahkan diskusi, tidak hanya membaca juga membaca disertasi, membaca teori, diskusi dengan promotor, diskusi dengan teman-teman, itu berkali-kali gitu ya. Sehingga kita memang betul-betul melalui proses ada pusing juga proses. Saya melalui proses pusing itu untuk menemukan unsur kebaruan dari disertasi itu. Namun sepertinya kalau sekarang ini karena kita agak digiring secara teknis gitu ya. Kemudian kemudahan artificial intelligence yang kemudian AI ini juga kita kadang-kadang yang penting kata kuncinya kita masukkan, nanti juga keluar di situ. Nah, sehingga kita kurang bisa meresapi, kurang bisa membaca secara detail ya, sehingga betul-betul konsep itu ada di kepala kita, bisa kita sistematisasi gitu ya. Hasil penelitian yang banyak itu kemudian juga secara singkat kita kasih coding plek gitu kan. Nah, sehingga kita kurang mendapatkan hal yang substansial, sehingga ruh dari tulisan itu, apalagi ruh dari ilmu pendidikan yang kita tulis itu kadang-kadang kehilangan makna gitu ya. Nah, ini yang kami khawatirkan, sehingga memang ya tulisan kita, Propsis ini tulisannya luar biasa. Dan beliau kalau menulis itu jintrik-jintrik, mudah kita pahami, tetapi syarat dengan konsep. Nah, itu yang kami mohonkan, Propsis, mohon bimbingan kepada mahasiswa kami, sehingga tulisan-tulisannya walaupun dituntut cepat, namun tidak kehilangan ruh. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih Propsis dan seluruhnya yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita sharing ilmu, kita akan diberikan banyak masukan, banyak ilmu dari Propsis sampai selesai, nanti berjalan lancar dan kita memperoleh banyak ilmu, banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon nanti Propsis berkenan membagi ilmunya. Dan terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang berupa kebaikan untuk kita semua. Demikian yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga,
atas sambutannya yang selalu mencerahkan kita semua, selalu memotivasi. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan lancar dalam semua kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Alfian Eko MPD. Kepada Ustadz Alfian kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di waktu singkat ini kita berdoa munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan bermanfaat serta dapat kita implementasikan dalam kehidupan hariannya. Ridha wa syafaat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina al-awwalin akhirin tabaraka kulli sahabati Rasulillah jema'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa teman-teman kami ya Allah, dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa umatmu ya Allah. Ampunilah dosanya ya Allah. Berikanlah jalan terbaik bagi kami semuanya ya Allah, dan jadikanlah apa yang kami pelajari ini betul-betul dapat masuk ke dalam hati dan pikiran kami ya Allah, sehingga dapat kami laksanakan semuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah kami apabila ada khilaf dalam pelaksanaan kegiatan ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma ahtim lana bil iman, Allahumma ahtim lana bil Islam, Allahumma ahtim lana bil khair, Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, teguhkan kami semuanya dalam iman dan Islam kepadamu ya Allah, dan istiqomahkan kami untuk beribadah, istiqomahkan kami semua dalam melaksanakan kegiatan harian ini untuk kami niatkan beribadah kepadamu ya Allah hingga husnul khatimah. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tahhirna biha min jamil syai'at wa tarfa'na bi 'indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat ya manan ya rahman ya Allah ya rabbal alamin. Kami rindu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami teladani apa yang beliau lakukan hari ini ya Allah. Fa insyaallah kami membahas tentang etika dalam pengembangan ilmu ya Allah, dan merupakan jalan thalabul ilmi seperti yang beliau perintahkan ya Allah. Jadikanlah kami umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat darinya ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar ya Allah. Wa qina 'adzaban nar ya Allah. Wa qina 'adzaban nar ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan wudu ya kan istighfar sholatul mustaqim sholatul ladzina. Demikian nih sahabat kami sampaikan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan atas apa yang kita laksanakan. Sekian kurang lebihnya maaf billahi fi sabil haq wastabiqul khairat wallahu muwaffiq lakum barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Alfian Eko. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita, yaitu dengan tema etika dalam pengembangan ilmu. Bapak Ibu hadirin, dalam hal ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Saudara Rizda Mudin MPD. Acara saya serahkan kepada saudara moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak kesempatannya MC.
Ya, saya akan memimpin diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kaprodi PGMI, Prof. Dr. Isti Ningsi, MPD, Sekprodi, Dr. Sinta Si Dewanti, Dekan FTK, Prof. Dr. Sri Sumarni, MPD, yang kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini, ya, yang luar biasa sekali membersamai kita, Prof. Dr. Siswanto Masruri, MA. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ruang Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita khaturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa dinul Islam di muka bumi ini. Untuk singkat waktu, teman-temanku, para audiens yang berkesempatan hadir di kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini, tema yang kita angkat pada pagi hari ini yaitu etika dalam pengembangan ilmu. Yang pada kesempatan kali ini, mungkin sebelum dimulai pemaparan materi, mungkin saya akan sekilas memaparkan CV dari narasumber kita. Narasumber kita ini nama lengkap Prof. Dr. Haji Siswanto Masruri, MA. Dulu program studi agama dulu Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Status sekarang sudah pensiun di UIN Sunan Kalijaga, sekarang dosen UAD. Mungkin sekilas terkait informasi narasumber kita pada pagi hari ini, dan mungkin saya serahkan waktu dan tempat kepada narasumber untuk memaparkan materi yang akan disampaikan kepada audiens. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Rizdamuddin ya. Mas Rizdamuddin. Dengar suara saya? Dengar, Prof. Oke. Alhamdulillah, jelas sekali, Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah, Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni, yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijogo. Silahkan para hadirin untuk menangis. Kemudian yang saya hormati Kaprodi PGMI, calon Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Silakan para hadirin sekalian untuk tertawa dan tersenyum. Kan calon, kita tidak tahu ya, calon itu kan bisa calon jadi, bisa calon tidak jadi.
Tapi Nah, saya itu. sebut nama karena memenuhi syarat itu. Ya kita doakan, kita berterima kasih kepada Ibu Sri Sumarni meskipun mungkin 3 atau 4 bulan dan selamat datang kalau jadi kepada Bu Istiningsih. Ya, ini kan Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Tergantung proses lagi. enggak tergantung pada gantungannya nanti. Oke, saya mulai dengan topik etika dalam pengembangan ilmu. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa etika ini memang menjadi isu yang seksi ya, baik dalam dunia politik maupun dalam dunia ekonomi maupun dalam dunia pendidikan ya. Semua sekarang pada menuntut soal etika ini. Ini penting sekali bagi mahasiswa program doktor. Cuma saya kadang-kadang juga berpikir ya, kalau ingin cepat selesai dalam menempuh program doktor itu sebenarnya etis apa tidak? Kalau menurut saya itu malah etika yang paling tinggi itu. Jadi harus cepat selesai. Jadi ketika saya memberi kuliah di program ini, saya memang sudah menyampaikan kepada teman-teman di bawah komandan Bu Rita itu, pokoknya cepat menulis, cepat selesai, meskipun jelek daripada tidak selesai-selesai, tetapi juga tetap jelek disertasinya. Itu saya sampaikan seperti itu. Maka etika ini menurut saya juga etika cepat ya, lebih cepat lebih baik itu kan bagian dari etika itu menurut saya dalam konteks penyelesaian disertasi di PGMI ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ya ethics ya on research and development ya. Developmentnya memang development dalam konteks scientific development ya, pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dalam hal riset juga ada etikanya. Nah, saya mulai dari ulul albab ya, yang surah Ali Imran 190-191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian ini kan akan menjadi ulul albab. Ulul albab itu ya cendekiawan ataupun intelektual ataupun ulama. Nah, ulul albab itu yang seperti apa? Yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ulul albab di situ saya rumuskan menjadi 3. Yang pertama berdoa, yang kedua berpikir, yang ketiga bermanfaat. Berdoa di sini yang dalam ayat tadi kan mengingat Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah, insya Allah semua tindakan, sikap kita, perbuatan kita itu akan selalu dikendalikan oleh Allah. Dengan begitu maka etika kita akan terjunjung tinggi. Nah, baru setelah selalu mengingat Allah, itu berpikir atau meneliti atau studi. Ya, studi apa saja, meneliti apa saja, kemudian memikirkan apa saja, yang penting jangan memikirkan al-khaliq ya, tetapi pikirkanlah yang al-makhluk. Kemudian yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu yang bermanfaat. Ya, tidak sia-sia. Jadi yang kita lakukan pada pagi hari ini pun ya kita upayakan tidak sia-sia. Tidak sia-sia, artinya ada manfaatnya lah mudah-mudahan. Kemudian yang selanjutnya sebagai pengantar, ini kita itu kan menghadapi dunia yang sangat global, menghadapi dunia yang sangat membingungkan, yang mungkin disruptif,
dunia yang waduh yang pagi sebenarnya seperti ini, tahu-tahu sore sudah seperti itu, banyak pembunuhan, banyak peperangan. Peperangan bukan hanya di Ukraina, bukan hanya di Palestina, tapi di mana-mana, termasuk sebenarnya perang yang paling dahsyat adalah perang yang kita alami sendiri, yaitu perang kita sendiri melawan diri kita sendiri. Jadi perang yang paling berat adalah perang melawan diri kita sendiri. Nah, dunia ini memang ya seperti ini. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Laibun dulu baru lahun. Kemudian yang kedua Al-Ankabut 64 wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Lahwunnya di depan, kalau tadi lahwunnya di belakang. Tapi intinya bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan dan senda gurau atau senda gurau dan permainan. Nah, kalau sudah seperti ini lalu bagaimana kita menyikapinya ketika kemarin ada U23 kalah dengan Uzbekistan, kemudian kalah lagi dengan dengan Irak ya, Kita sudah membanggakan, kita sudah bercita-cita. Ada seseorang kebetulan dari dosen UIN itu barusan dari umroh, kok doanya nggak makbul gitu lah. Padahal sudah berdoa dari Masjidil Haram sana, mendoakan supaya U23 melawan Uzbekistan itu menang. Ternyata ketika mendoakan itu pikirannya itu masih yang lain, ya masih yang lain. Jadi doanya memang untuk Indonesia, untuk U23 melawan Uzbekistan, tetapi kok kalah. Ternyata ketika dia mendoakan itu masih selalu ingat yang dia doakan sejak lama itu adalah bukan U23 atau bukan timnas U23, tapi tim 02 itu yang didoakan. Akhirnya yang menang kan tim 02, bukan timnas U23. Nah ini ketika kita tadi mengingat, ketika kita harus berdoa itu memang harus juga fokus betul ya, fokus betul. Karena dunia juga seperti itu, kalau kita tidak fokus dalam berdoa, kalau kita tidak fokus dalam mengingat Allah, ya nanti akhirnya doa kita akan sia-sia. Nah, ketika dunia sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Laibun dan lahwun digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang identik dengan permainan atau senda gurau. Sesuatu yang tidak serius. Maka ketika kita berdoa harus serius, ketika kita mengingat juga harus serius, ketika kita kuliah S3 juga harus serius. Ya, but please take it seriously. Jadi kita harus serius di dalam menghadapi dunia yang katanya senda gurau dan bermain-main itu. Di dunia ini manusialah yang menyebabkan adanya masalah. Tetapi manusia pula yang harus menyelesaikan masalah. Dan manusia pula yang harus menyembuhkan luka dunia akibat masalah. Setiap satu masalah berhasil menemukan solusi. Lalu muncul masalah baru, menuntut solusi baru. Begitulah permainan terus berlanjut, seolah tidak ada kedamaian abadi. Nah, yang seperti ini, mohon kepada adik-adik semuanya, kepada hadirin semuanya, supaya senda gurau atau permainan dunia ini itu supaya disikapi tidak dengan senda gurau, tetapi tetap harus disikapi dengan serius, dulu bahasanya itu sersan ya, serius tapi santai. Nah, saya lanjutkan. Melihat permainan manusia yang mengerikan itu, malaikat pun bahkan sangsi. Apakah ras manusia yang gemar membuat kerusakan itu layak menjadi khalifatullah fil ardi? Kita tidak usah sampai kepada khalifatullah fil ardi ya, tetapi kita melihat ataupun mengharapkan pemimpin.
untuk mencari calon presiden di negeri ini, sulitnya bukan main. Kalau tadi saya menyebut Bu Isti Ningsih ya, misalnya sebagai, ini misalnya ya, orang tenanan, sebagai calon dekan Fakultas Tarbiyah, itu juga nggak gampang mencari calon dekan. Itu nggak Benar, gampang. Prof. Nggak gampang itu. Ya mungkin ya maunya si A, si B, si C, tetapi juga sing rodok wangun gitu tuh ya nggak gampang itu. Mungkin banyak yang memenuhi syarat itu untuk menjadi seperti untuk menjadi rektor. Kira-kira seperti itu. Allahumma amin. Namun Allah menyempurnakan manusia dengan meniupkan ruh sehingga diberikan Allah pendengaran. Allah itu tidak memberikan telinga, tapi memberikan pendengaran. Memberikan penglihatan, bukan mata, dan hati bukan liver, tetapi yang ada di dalam hati, yakni rasa atau nikmat yang memancarkan ruh atau nur atau cahaya. Nah ini penting supaya dicatat ya, bahwa kenapa kita harus sombong, kenapa kita harus tidak serius, kenapa kita harus main-main, kenapa kita harus senda gurau, terutama soal sombong itu jangan sampai. Toh kita itu begitu ruh kita dipinjam Tuhan ketika kita tidur, meskipun ada mata, meskipun ada telinga, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita juga tidak bisa berpikir. Ya, kecuali kalau ruh itu betul-betul sudah diambil oleh Tuhan, artinya kita meninggal dunia, memang kita tidak mungkin bisa berpikir, mendengar, melihat, dan lain sebagainya. Nah, di sini hati ya, hati ini penting sekali. Tadi saya sebutkan di depan bahwa musuh kita yang paling berat adalah melawan diri kita sendiri, ya, melawan nafsu kita sendiri, melawan diri kita sendiri. Ini musuh yang paling berat ya, apalagi ketika mahasiswa sedang mengikuti program S3 seperti ini. Itu musuh paling berat itu melawan diri kita. Karena saya mengalami ketika saya akan menyelesaikan disertasi, saya melihat kertas, dengan saya melihat duit, itu lebih senang melihat duit daripada melihat kertas. Kertas untuk dibaca sebagai bahan penyelesaian disertasi. Tapi begitu ada duit, karena saya sedang mendapatkan proyek, kegiatan, dan duit itu sangat bermanfaat bagi saya juga tetap tergoda untuk lebih senang melihat duit daripada melihat kertas, meskipun duitnya juga kertas. Nah, ini menjadi catatan kita terkait dengan sikap kita. Nah, permasalahan etika dalam pengembangan ilmu. Ini yang nomor 2. Yang pertama, tadi sudah disebut-sebut oleh Bu Dekan, publikasi ilmiah menjadi tolok ukur mutu pendidikan tinggi. Hal ini berlaku secara internasional. Tadi Scopus tadi. Ya memang rezimnya seperti itu. Banyak orang yang tidak setuju dengan Scopus. Dan Scopus itu tidak mencerdaskan. Saya pernah memberi ilustrasi seperti ini. Mungkin Bu Dekan dan Bu Isti tahulah siapa suami Bu Nur Rohmah itu. Namanya Dr. Damami Zen itu. Itu kurang apa pinternya, ya? Kurang apa tawaduknya, kurang apa cerdasnya. Beliau sudah mencerdaskan sekian ratus orang di Fakultas Usuluddin, tapi tetap tidak bisa meraih guru besar karena tidak punya Scopus. Jadi Pak Damami itu sudah mencerdaskan sekian orang, sekian ratus orang. Nah, Scopus sudah mencerdaskan berapa orang? Ini menjadi pertanyaan kita. Tetapi apakah kita harus menerima Pak Damami dan menolak Scopus? Juga tidak bisa. Karena rezimnya seperti itu, yang maha kuasa karya ilmiah itu ada di Scopus, ya sudah, itu yang kita ikuti. Jadi kita tidak bisa lalu maunya tidak seperti itu, maunya jangan Prabowo, maunya jangan Gibran, tapi ya nggak bisa. Karena sudah itu ditakdirkan seperti itu, rezimnya juga sudah seperti itu, ya sudah kita ikuti. Jangan jangan melakukan yang lain-lainnya. Itu data statistik Indonesia saat ini 5 Maret ya, berada di peringkat 38 dari 243 negara dunia dengan jumlah artikel
376.908. Nah, nanti coba Anda baca aja di Simago, Jurnal, dan Country Rank. Yang selanjutnya, masih tekanan publikasi. Tekanan untuk mempublikasikan penelitian berakibat banyak artikel terbit di jurnal kurang berkualitas dan jurnal predator. Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu menyampaikan nama-nama, tetapi saya tahu banyak sekali banyak sekali teman-teman saya yang akhirnya juga bisa meraih guru besar dengan jurnal yang seperti itu. Bagaimana tidak bisa berhasil? Karena jurnal itu kan ditulis ataupun yang bersangkutan itu menulis lalu mensubmit ke kementerian sana, dan di sana kan tidak dites, tidak diuji seperti Anda membuat tesis, skripsi ataupun disertasi. Kalau itu kan dites betul gitu. Maka saya juga pernah protes, tapi hanya protes dalam hati saja ya. Kalau disertasi itu kan jelas dibimbing, diuji, dan ujiannya pun juga sampai 3 kali, sampai ujian terbuka. Tapi kalau jurnal kan tidak. Nah, menurut saya sebenarnya karya puncak seseorang itu ya di disertasi itu. Tapi apa daya, karena yang maha kuasa di sana harus jurnal internasional, harus Scopus, ya itu yang kita ikuti. Kalau kita menolak itu ya tidak bisa. Munculnya praktek-praktek yang tidak etis seperti pemalsuan data, plagiarisme, dan lain-lainnya. Ini kadang-kadang juga menimpa kita, dan kita harus menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Kemendikbudristek mengakui jumlah publikasi Indonesia sangat banyak. Sayangnya sebagian besar darinya masih abal-abal atau tidak berkualitas. Ya, ini menjadi tantangan kita bersama. Saya lanjutkan. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, dana, atau fasilitas dapat membuat peneliti cenderung mengabaikan prinsip-prinsip etika. Deadline yang mendesak, rentang waktu antara dana cair dan pelaporan terlalu mepet. Saya sering sekali di UIN Sunan Kalijogo itu mahasiswa bimbingan saya itu lama nggak ketemu, tahu-tahu ketemu, waktunya tinggal 1 bulan, 2 bulan, lalu saya harus tanda tangan. Itu sering terjadi. Saya ya sudahlah, bismillah dengan mesake gitu aja, dengan kasihan. Sebab kalau nggak ditandatangani, dia nanti akan DO. Jumlah dana yang terbatas, masih kecil sekali. Dana Tridharma perguruan tinggi itu paling banyak adalah di pendidikan dan pengajaran. Penelitian itu kecil, apalagi pengabdian kepada masyarakat. Fasilitas laboratorium yang tidak memadai termasuk masalah yang memicu pelanggaran etis. Ya, kita apalagi di mana di lingkungan perguruan tinggi agama Islam yang namanya laboratorium juga masih sangat terbatas sekali. Nah, ini yang tadi saya sebut tadi, godaan insentif. Beberapa kampus dalam rangka mendongkrak jumlah publikasi menjanjikan insentif tinggi untuk publikasi ilmiah, baik melalui jalur remunerasi, tunjangan, dana apresiasi, dan sebagainya. Stimulan ini membuat peneliti berburu insentif dan mengabaikan etika. Wes pokoknya jadi, dan dalam pemeriksaan itu biasanya juga yang penting mana barangnya, terus barang itu dibuat oleh siapa, prosesnya bagaimana, kemudian uang yang dikeluarkan untuk apa saja. Nah, seperti itu yang sebelah kanan tidak usah saya baca. Lalu apakah curiosity ini bisa menggunakan C atau bisa menggunakan Q, curiosity? Ya, ingin tahu. Apakah tepat mengukur kebermanfaatan penelitian hanya dari publikasi dan jumlah citasi? Perlukah kita memikirkan cara yang lain? Ini penting dipertanyakan sebab cara yang berjalan selama ini telah menyebabkan efek kobra. Itu ada tulisan Profesor Niswandi, bahkan membangun gunung es masalah etis. Ini masalah kita bersama, yaitu tadi banyak teman-teman yang meraih guru besar dengan Scopus, tapi Scopusnya juga abal-abal, predator,
dan bahkan juga ada yang membuatkan, bahkan ada yang membayar dan sebagainya. Ini belum teratasi oleh kementerian, oleh perguruan tinggi. Urgensi etika bagi pengembangan ilmu. Saya ketika mondok itu yang ditekankan pertama kali adalah soal etika ya, berbudi tinggi. Kemudian yang kedua berbadan sehat. Sehat itu penting sekali, jangan sampai Anda selama menulis disertasi lalu tidak sehat. Saya habis ini akan jagong, kemudian akan nengok, mungkin Bu Dekan sudah tahu sama Bu Isti, bahwa Pak Mukhlisun, Ketua LP2M itu ya sedang dirawat di rumah sakit, masih muda. Kemudian yang satu lagi suaminya Bu siapa? Bu Adib itu juga dirawat di rumah sakit yang sama di SAUGM karena apa ya harus cuci darah, ginjal yang satu tidak berfungsi. Nah, oleh karena itu maka kepada semuanya ini mungkin sedikit di luar etika tapi ini penting yaitu menjaga kesehatan. Kesehatan itu nomor satu dan kesehatan itu adalah mahkota dan alarm fisik badan kita semuanya itu sudah mengingatkan begitu kita greges-greges itu sudah terasa lah. Dan kalau sudah terasa jangan lalu dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang berat. Baru setelah itu karena sekarang itu informasi melimpah, maka kita harus berpengetahuan yang luas. Kalau sudah berpengetahuan luas, baru kita dibolehkan untuk berpikiran yang bebas. Tetapi tetap semuanya itu didasari oleh akhlak mulia, berbudi tinggi. Nah, yang selanjutnya urgensi etika dalam pengembangan ilmu ini saya masuk ke soal penelitian dulu. Yang pertama menjamin integritas penelitian. Jadi ini bagian daripada etika kita. Etika membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan kejujuran dan integritas. Ya, tidak asal-asalan, mencegah manipulasi data atau hasil yang tidak akurat. Kenapa ini saya sampaikan? Karena memang banyak data yang tidak valid, kemudian ada manipulasi data, kemudian datanya juga kadang-kadang abal-abal, katanya wis dadi, katanya ditulis selesai, tidak seperti itu. Kemudian perlindungan subjek penelitian. Etika memastikan bahwa subjek penelitian, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan unsur alam lainnya, dilindungi dan diperlakukan dengan hormat serta mengikuti standar moral yang tinggi. Jadi karena subjek penelitian itu hewan, lalu kita seenaknya. Jangan, hewan pun juga bisa berteriak. Ya, cuman kita tidak mendengarkan teriakan mereka. Tanaman juga seperti itu. Jadi bukan hanya manusia saja. Kepercayaan publik, nah ini penting. Ya, begitu kita sudah terjerambab, ya, dengan etika yang buruk, ya, itu kepercayaan publik lalu tidak tumbuh, ya, tidak tumbuh, atau mungkin malah tidak ada, jangankan tumbuh. Nah, ini penting sekali. Maka ya ini alhamdulillah ini Bu Dekan ini sudah akan mengakhiri dan mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi mudah-mudahan juga soft landing lah, begitu tidak menjadi dekan, dan untuk menjadi dekan lagi ya iso karena usia sudah tidak membolehkannya. Tapi mudah-mudahan kepercayaan publik tetap ada, bahwa ada satu dua yang nyelekete, ora seneng karo Bu Dekan itu di mana saja, itu seperti itu tidak usah. Yang penting Bu Dekan sudah merintis, sudah mengembangkan FITK sedemikian rupa, itu perlu kita apresiasi. Apalagi nanti Bu Dekan yang baru mungkin lebih dahsyat lagi karena lebih energik lah, kira-kira seperti itu. Yang keempat, kerjasama dan kolaborasi. Ya, etika menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kerjasama dan kolaborasi yang baik antara peneliti, lembaga, dan komunitas ilmiah. Nah, ini penting dilakukan. Sebaiknya juga Fakultas Tarbiyah merangsek ke fakultas-fakultas yang lain.
Jadi jangan hanya kolaborasi di lingkungan fakultasnya sendiri. Nah, ini prinsip-prinsip etis pengembangan. Ya, saya baca yang besar-besar saja. Ya, kita harus betul-betul menjaga kehormatan keilmuan kita ketika kita akan mengembangkan. Jadi kita tidak hanya stagnan ya, tidak hanya mempelajari, mengkaji saja ya. Tapi bagaimana kita mengembangkan ilmu terutama yang ada di lingkungan FITK. Itu penting. Menghormati hak-hak individu termasuk hak privasi, keamanan subjek penelitian, menghormati mitra peneliti, penelitian dan co-author dan seterusnya. Keterbukaan. Nah, ini Fakultas Tarbiyah FITK bidang pendidikan itu juga harus terbuka dengan bidang ilmu lain, dengan bidang ilmu apa saja, bahkan terbuka untuk melakukan perubahan. Qabilun litaghyir, ini jangan sampai tertutup. Wah, itu ilmu itu enggak penting itu untuk tarbiyah, ya jangan sampai, ya jangan sampai. Kemudian keadilan, memastikan bahwa manfaat dan risiko penelitian didistribusikan secara adil di antara semua pihak yang terlibat. Contoh tidak adil, numpang nama untuk tapi tidak ikut meneliti dan menulis. Nah, itu jangan sampai, dan itu banyak itu yang numpang-numpang seperti itu. Dan yang terakhir adalah soal kejujuran. Ini yang tahu Anda kita jujur itu ya kita sendiri. Nah, ini menurut Gary Comstock ya dalam bukunya Research Ethics, a Philosophical Guide to the Responsible Conduct of Research. Nah, ini menghormati individu, beneficent, kemudian banyak ya soal keadilan tadi sudah disinggung, integritas tadi juga sudah disinggung, kemudian perilaku yang bertanggung jawab jelas, apalagi akuntabilitas. Ini penting sekali. Dan sebelum saya akhiri, etika. Jadi etika dalam pengembangan ilmu ini ada dua sisi. Yang pertama kita fokus pada etikanya, kemudian yang kedua kita fokus pada pengembangan ilmunya. Kalau pengembangan ilmunya biasanya memang harus melalui kajian lah. Ya, tetapi kalau etikanya itu sebenarnya kita lebih banyak bisa membaca diri kita sendiri, the voice of heart, diri kita sendiri, janjian ini wangun opo ora, patut opo ora. Tetapi banyak buku yang berbicara masalah etika, seperti buku Etika Global dan Nilai-nilai Humanistik, ya, Etika Islam. Ini meskipun ini baru terbit, ya, tetapi ini pantas juga nanti dibaca, terutama terkait dengan etika global dan masa depan umat manusia. Di sini ada kontribusi nilai-nilai humanistik etika Islam terhadap etika global. Ini penting. Juga ada buku Etika Sosial Lintas Budaya. Ini diterbitkan di mana? Oleh dosen UGM, dosen dari Amerika ya. Di bab 10 itu ada satunya etika pribadi dan etika sosial. Nah, ini penting dibaca. Kalau sudah satunya pribadi, satunya etika pribadi dan etika sosial, ini nanti menyangkut etika dalam pengembangan ilmu. Dan yang perlu saya sampaikan, ini tadi sudah saya singgung, kemanusiaan sebagai etika dalam pengembangan ilmu. Kemanusiaan bercitra positif. Sampai-sampai saya pernah mengatakan bahwa manusia bisa mati, tetapi kemanusiaan tidak boleh mati. Dan kemanusiaan itu intinya adalah adanya kejujuran, sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemanusiaan adalah eternal wisdom. Manusia akan mati, tapi kemanusiaan akan mulia. Tadi yang saya sebut tidak boleh mati. Humans die, humanity lives. Ilmu harus berkemanusiaan. Jika tanpa itu, maka tadi saya sebutkan beberapa buku kaitannya dengan etika global. Ilmu harus berkemanusiaan. Jika tanpa itu, lalu apa gunanya ilmu yang dikembangkan manusia? Maka kalau dalam
banyak peristiwa ya, entah itu di MI, entah itu di SD, entah itu di Sanawiyah, entah itu di Aliyah, entah itu di SMP, SMA, lalu ada perundungan, lalu ada kekerasan terhadap siswa dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin belum tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kemanusiaan itu. Sidik, amanah, tablik, dan fatonah semestinya menjadi karakter utama pada ilmuwan. Sebab para ilmuwan adalah pewaris para nabi, mewarisi tugas-tugas mulia untuk kemanusiaan, mewarisi tanggung jawab untuk peradaban, dan semestinya mewarisi karakter-karakter mulia tersebut. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sis atas pemaparan materinya. Ya, selanjutnya kita beralih pada proses tanya jawab. Mungkin sangat menarik sekali pembahasan etika pada pagi hari ini. Ya, etika ini kan sangat seksi sekali, bukan hanya di dunia pendidikan tapi politik juga ya. Mungkin para audiens yang ingin bertanya, saya buka sesi 3 penanya. Silakan para Boleh, Pak. audiens. Siap. Bapak Paruliang Siregar. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang saya muliakan Bapak narasumber dan juga Bapak Ibu semuanya yang berhadir pada kesempatan kali ini, termasuk tadi Ibu Dekan, ada Ibu Prodi. Mudah-mudahan bisa memberikan hal yang terbaik untuk prodi kita, apalagi kita mahasiswa. Apa yang disampaikan Prof tadi tentu sangat menjadi inspirasi dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kami, khususnya mahasiswa program doktor PGMI, terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan di era terkini. Kaitannya dengan apa yang disampaikan Prof tadi, masalah Scopus, tentu ini adalah suatu kajian yang sangat seksi dan sangat menarik di kalangan mahasiswa. Dalam pandangan saya memang Scopus ini ada masalah yang mungkin terlupakan sehingga perlu dikaji lagi menurut saya. Salah satunya adalah memang kalau dalam pandangan saya bahwa Scopus ini dia lebih tinggi nilai komersialnya daripada nilai akademisnya di kalangan umum. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama yang saya perhatikan bahwa Scopus ini dari segi aksesnya mungkin mudah diakses oleh kalangan-kalangan akademisi tinggi, tapi lalu bagaimana dengan masyarakat biasa, masyarakat umum, mahasiswa, sangat susah diakses, sehingga memang manfaatnya bagi halayak umum dia lebih sedikit dibandingkan dengan tulisan ilmiah lainnya seperti buku atau yang lainnya. Maka yang menjadi pertanyaan bagi saya, sebetulnya bagaimana etika manfaat Scopus ini bagi kalangan umum? Sehingga ini menjadi demam bagi kalangan intelektual saat ini, bahwa Scopus ini adalah salah satu yang sangat luar biasa, yang sangat menjadi indikator maju apalagi misalkan nanti di akreditasi. Maka mungkin para asesor tentu memperhatikan bagaimana tulisan-tulisan, apalagi yang sudah menggunakan dengan Scopus. Nah, ini Prof, dalam pandangan Prof, bagaimana sebetulnya etika manfaat Scopus ini untuk kalangan umum? Apa nanti misalkan kurang bagus sehingga ini harus betul dievaluasi untuk pendidikan kita khususnya di Indonesia. Kemudian yang kedua, kira-kira begini Prof, bahwa memang artikel ilmiah tanda kutip Scopus ini tentu menjadi sudah yang biasa bagi kita, apalagi di kalangan pemerintah. Ini adalah satu kebijakan di kalangan akademisi, sehingga memang
artikel ini menjadi satu yang selalu kajian di mana saja, baik di perkuliahan, di seminar, di workshop. Tapi yang saya perhatikan kadang-kadang artikel ini Scopus ataupun Sinta 1, Sinta 2 bisa diselesaikan dalam 1 minggu dan bahkan bisa 1 hari berbagai yang disampaikan oleh itu. Bagaimana etika objektivitasnya? Apakah memang sekelas Scopus yang sudah internasional dan yang lainnya, apakah bisa memang diselesaikan dengan waktu yang singkat dengan berbagai bantuan digital? Lalu bagaimana aspek etika objektivitasnya? Apakah ini memungkinkan atau bagaimana? Kira-kira begitu pandang saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Parulia Siregar sudah bertanya 2 pertanyaan ya. Mungkin ya Pak Taqwa Nur Ibad, silakan. Terima kasih Pak Moderator dan juga kepada narasumber Prof. Siswanto Masuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, Prof. Di sini saya ingin ada unek-unek berkenaan dengan materi yang sudah jenengan sajikan, dan alhamdulillah kami dapat memberikan asupan untuk kami, menambah wawasan untuk kami. Di sini karena memang fokus kita itu adalah sebagai calon doktor, yang mana di situ doktor pendidikan dasar ataupun pendidikan guru madrasah ibtidaiyah yang sudah, karena adanya nomenklatur akhirnya kita beralih berfungsi menjadi pendidikan dasar. Di sini tentunya kita nanti akan mencetak guru-guru ataupun calon guru di MI ataupun di sekolah dasar. Namun pada kenyataannya ketika kita melihat bagaimana seorang guru, mereka ketika tidak atau abai terhadap etika keilmuannya, mereka hanya mengajarkan saja tanpa melihat sisi lainnya. Jadi tidak ada pendekatan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut seperti apa yang paling utama bagi kita? Karena pada saat guru ketika ngajar di MI, mau tidak mau mereka harus menjadi masuk ke dunianya anak. Tapi kenyataannya anak dimasukkan ke dunianya guru. Nah, ini yang kemudian terbalik konsepnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan Scopus ataupun juga tulisan-tulisan yang berkenaan dengan kebijakan, yang tentunya harapannya adalah kualitas yang baik itu di perguruan tinggi ataupun akademik itu akan teruji dengan adanya Scopus tersebut. Namun kita lihat saja seperti halnya dengan pendidikan ingin merubah moral. Pendidikan ingin merubah moral, namun media ataupun kebijakan lain dari Kominfo itu justru membiarkan media-media sosial itu masuk ke dunianya anak, yang kemudian itu menghancurkan. Kita ingin merubah, tapi kenyataannya kementerian lainnya itu justru memporak-porandakan yang namanya sistem pendidikan yang sudah dibangun, bagaimana yang dulunya itu karakter bukan hanya sidik, amanah, tablik, fatonah saja, tapi justru banyak karakter yang ingin dicetak oleh Kementerian Pendidikan. Namun pada kenyataannya justru kementerian lainnya ini abai terhadap apa yang sudah menjadi teropong yang nantinya roadmap untuk karakter yang akan dihasilkan oleh pendidikan tersebut. Ini yang nomor kedua, yang nomor 2. Kemudian yang 3, ini saya teringat ketika kita berbicara masalah etika keilmuan ini, tulisannya siapa itu kurang salah saya, kurang ingat saya. Jadi adanya matinya kepakaran. Ketika kita berbicara masalah matinya kepakaran ini, kemudian kenapa kok sekarang ini yang justru didengar bukan lagi seorang profesor ataupun seorang guru besar, seorang ataupun tenaga ahli yang ketika berbicara itu sama sekali tidak didengarkan. Berbeda para buzzer ataupun netizen yang memiliki follower yang banyak, walaupun pengaruhnya itu kualitas keilmuannya sangat kecil sekali, tapi ketika seorang
apa artinya selebgram ataupun siapalah itu justru didengar. Meskipun profesor ataupun siapa itu menyampaikan, sama sekali tidak akan didengar ketika followernya sedikit. Nah, ini kemudian menjadi apa tantangan bagi kita, bagaimana kita seharusnya turun gunung bagi profesor ataupun guru besar. Mungkin Scopus itu diletakkan dulu lah, atau ditaruh dulu, kemudian kita ngobrol dulu, jadi anggap seperti netizen atau apa, sehingga kita komunikasinya itu tidak secara akademisi, tapi justru anggaplah seperti di warung-warung, siapapun yang ada di warung itu yang minum kopi, siapa yang berkomunikasi, siapa yang komentar, dia yang dianggap berpengaruh, dia yang akan didengarkan. Nah, ini kira-kira mungkin apa ketika kita berbicara masalah matinya kepakaran, ini mungkin ada kaitannya juga dengan yang namanya bagaimana etika keilmuan itu dibangun seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman. Saya rasa begitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. terima kasih banyak eh, Taqwa Nur Ibad. Terakhir ya dari Pak Mustafa Ali, yang ini sudah 5 pertanyaan ya. Satu aja Pak Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof Waalaikumsalam. dan kawan-kawan semua yang berkesempatan hadir pada pagi yang cerah ini. Perkenalkan, Prof, saya dari Lombok, Mataram, NTB, yang kebetulan ikut dalam program studi doktor ini. Singkat saja, saya menyoroti masalah global etika pendidikan. Berbalik ke satu sejarah ketika Barat menjadi mercusuar nilai apa namanya ketinggian ilmiah yang menjadi sorotan dunia dan menjadi nomor satu, tetapi apakah itu menjadi barometer kita mencontoh mereka ketika mereka menjajah bangsa-bangsa yang lebih rendah dari mereka, tidak mengaplikasikan keilmuan mereka yang notabene-nya memiliki kecerdasan yang lebih di antara negara-negara jajahannya. Apakah pertanyaannya, apakah apa namanya akan tetap kita anut konsep-konsep Barat itu menjadi patokan kita menjadi ilmuwan sejati atau bagaimana? Begitu aja, Prof. Karena kita lihat orang-orang Barat yang menindas rakyat-rakyat jajahan mereka. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin udah 3 penanya eh, dari mulai dari Pak Siregar, Pak Iba, dan Pak Mustafa Ali. Ya, pertanyaan dari Pak Siregar ini ya, bagaimana etika Scopus atau manfaat Scopus bagi kalangan umum? Yang pertama, mungkin yang kedua itu etika objektivitasnya, Pak Prof. Mungkin bisa dijelaskan terkait pertanyaan pertama. Disilakan Pak Prof. Ya. Jadi tuntutan yang pertama untuk Scopus itu sebenarnya lebih kepada soal akademiknya. Itu maunya pembuat kebijakan seperti itu. Tetapi yang terjadi, respon masyarakat itu lebih kepada, ya tidak 100% ya, tetapi respon masyarakat itu lebih kepada nilai komersialnya, ya, lebih kepada nilai komersialnya. Artinya kalau itu dimuat, nanti dia akan dapat efek, ya, efek samping, mungkin menjadi apa, pangkatnya menjadi lebih tinggi dan seterusnya. Ya. Nah, karena ada efek apa ya, komersialnya tadi, maka banyak, dan saya sudah mengamati, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika yang bersangkutan itu ya menyewa orang, meminta bantuan orang supaya jurnalnya, supaya artikelnya itu dimuat. Dan ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita, di lingkungan UIN Sunan Kalijogo. Saya pernah
disodori sebuah artikel dan saya diminta bantuannya untuk memasukkan artikel ke sebuah jurnal yang terindeks Scopus, dan sampai yang bersangkutan itu udahlah saya siap bayar 10 juta, 20 juta, bahkan sampai 30 juta. Itu disampaikan kepada saya, tetapi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena saya ketika di UIN Sunan Kalijogo itu yang saya kembangkan adalah jangan semuanya dinilai secara komersial. Bahkan ketika ada pemilihan pejabat, rektor, wakil rektor, dan lain sebagainya, itu saya menekankan betul kepada anak-anak muda yang menjadi calon pejabat itu, supaya tidak termakan oleh keinginan-keinginan yang sifatnya sangat komersialistik tadi itu. Berbeda dengan beberapa perguruan tinggi yang lain ya, yang saya dengar itu sampai kalau untuk menjadi rektor itu harus bayar sekian. Kalau di UIN Jogja itu dapat dibuktikan dan dapat diriset, dapat diteliti itu sejak mungkin 20 ataupun 30 tahun yang lalu. Itu yang saya saksikan betul-betul itu adalah nilainya itu adalah 0 rupiah. Tidak pernah ada komersialisasi, artinya ingin menjadi pejabat lalu bayar, itu tidak ada. Dan saya membaca juga di tempat lain ternyata juga ada komersialisasi seperti itu. Lalu bagaimana etika untuk umum? Yang tadi umum tadi kan mungkin masyarakat umum mungkin secara kemampuan akademik kurang, mungkin secara kemampuan ekonomi juga kurang. Ini kan akan terintimidasi dan juga tidak memiliki peluang yang menggembirakan lah. Ya akhirnya tetap terpinggirkan terus. Dan itu banyak yang seperti itu, sampai saya tadi menyebut yang namanya Dr. Damamizen tadi kurang apa ya. Itu hanya gara-gara itu ya nggak bisa meraih guru besar. Nah, ini yang seperti ini, mohon maaf ya, dalam pengamatan saya banyak pemimpin perguruan tinggi, entah itu dekan, entah rektor, itu kebanyakan karena diberi SK oleh menteri, maka hampir semua rektor itu menjadi bebek, bukan menjadi singa. Tidak berani angas itu apa ya? Tidak berani memberitahukan yang lebih baik seperti ini enggak. Jadi hampir sama dengan penguasa yang kalau dikritik itu tidak mau, diberi masukan juga tidak mau. Pokoknya maunya ya top down itu tadi. Bottom up itu hampir tidak ada. Padahal menjadi menteri, menjadi pemimpin itu mestinya ya lebih banyak mendengar daripada memerintah. Nah ini yang terjadi di negeri kita seperti itu. Yang wis ngono kuwi ya piye maneh, saya sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa karena saya menyaksikan selain tadi saya menggunakan istilah pemimpin bebek bukan pemimpin singa, ya ini yang terjadi seperti itu. Makanya nanti kalau Anda misalnya menjadi pemimpin pun juga sebaiknya jangan menjadi pemimpin bebek tapi pemimpin singa, artinya berani karena benar ya, kritik juga karena benar, bukan asal fitnah. Itu yang perlu diperhatikan. Maka dalam kuliah saya kan pernah menyampaikan ya, bahwa pemimpin yang pintar itu masih kalah dengan pemimpin yang berani. Pemimpin yang berani masih kalah dengan pemimpin yang nekat. Dan pemimpin yang nekat masih kalah dengan pemimpin yang gila. Berani, nekat, dan gila dalam pengertian positif untuk kepentingan masyarakat banyak. Masyarakat umum tadi yang tidak bisa menulis, kemudian tidak punya kemampuan akademik yang moncer, tidak punya kemampuan pendanaan yang banyak, ya memang repot ya, selalu terpinggirkan. Jadi ada kesan bahwa Scopus itu juga seperti penjajahan lah, penindasan. Dulu ada salah seorang direktur dari Kemendikbud yang datang ke Jogja, kebetulan menjadi narasumber dengan saya. Kemudian saya sampaikan kapan rezim Scopus itu akan selesai.
katanya ya sampai kapanpun, karena itu untuk mengekspresikan apa jati diri seseorang, bahwa seseorang itu mempunyai kemampuan seperti ini. Ya, saya tidak berdebat lebih panjang lagi ya karena apa? Karena di kementerian itu ya pejabat-pejabatnya kan sangat-sangat administratif ya. Jadi kalau perintah menteri seperti A, ya sudah harus A itu dilaksanakan. Itu Mas siapa? Farulian. Siregar. Kemudian Mas ini Taqwa Nur Ibad. Ya, kalau nanti akan mengajar dan ya teman adik-adik di sekolah itu, ya yang pertama kalau pesan saya ya harus memiliki persiapan yang prima, kemudian yang kedua memberi keteladanan yang prima juga itu. Jadi kalau untuk SD, madrasah, ibtidaiyah itu ya keteladanan itu saya kira lebih penting. Kemudian tadi ada ya Scopus itu sebagai sebuah kebijakan ya yang memang itu rezimnya seperti itu ya kita ikuti saja lah semaksimal mungkin bagaimana caranya tapi jangan merupakan etika. Memang pendidikan itu maunya merubah moral tapi media kok malah merusak. Nah beberapa waktu yang lalu saya juga pernah menyampaikan bahwa kedatangan atau masuknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sampai hari ini kan dahsyat sekali. Sampai-sampai kita tidak bisa menghadang gitu lah. Jadi merangsek sedemikian luas, sedemikian hebat. Makanya itu perlu penyikapan yang positif. Sebentar ya. Saya lanjutkan ya, jadi media memang seperti itu, maka itu tinggal sikap kita memang tidak gampang, ya, tidak gampang untuk menyikapi semuanya itu, tapi tetap kita harus berusaha, jangan latah, jangan langsung ikut. Makanya sampai-sampai ada seorang ilmuwan atau pendidikan agama katanya akan dihilangkan dari dunia pendidikan kita di Indonesia. Nah itu lalu mendapat respon yang keras. Jangankan kok katanya agama itu tidak bisa memajukan. Nah respon kerasnya itu begini, kalau menurut saya sudah dengan pendidikan agama saja moral bangsa ini masih seperti ini, apalagi kalau tidak ada pendidikan agama. Jadi logikanya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kalau kita punya tripusat pendidikan, ada keluarga, sekolah dan masyarakat, maka mari etika ini kita jaga betul. Pertama-tama dimulai dari keluarga, kemudian yang kedua dimulai dari sekolah, kemudian dilanjutkan di sekolah, kemudian dilanjutkan di masyarakat. Jadi jangan sampai terputus. Matinya kebakaran, wah itu dalam konteks politik itu. Kalau sudah saya kira kalau dalam dunia akademik saya kira kebakaran masih masih didengarkan ya. Tapi kalau sudah dalam dunia politik, ya untuk apa S3, S1 aja bisa menjadi pejabat yang hebat, apalagi dunia politik itu memang berbeda ya. Jadi standarnya itu sudah berbeda. Jadi di dunia politik itu standarnya ya yang penting terkenal, punya duit, ya, apalagi ada yang memayungi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau di dunia di dunia akademik saya kira itu masih diperlukan lah. Kemudian yang terakhir tadi saya karena agak off tadi, coba diulangi sekali lagi Mas Mustafa. Kalau yang terakhir ini
kita sebagai umat Muslim masih menganut konsep-konsep Barat. Kenapa kita tidak harus menganut pada konsep ilmu-ilmu konsep-konsep ilmuwan Islam lah gitu. Maaf, saya kira seperti ini, Prof. Tadi pertanyaannya. Kita ini kan kiblatnya masih menuju ke Ya. barat gitu kan, sementara Barat. barat itu adalah penindas gitu. Apakah tidak apa tadi ya? Saya ada catat pertanyaannya itu. Apakah kita tidak perlu berbalik arah aja gitu, Prof? Kira-kira Ya. seperti itu. Iya. Jadi di abad 19-20, di abad 19-20 itu hampir semua dunia Islam itu dalam posisi terjajah. Sehingga dalam semua kegiatan kehidupan di negara-negara yang terjajah itu ya tidak bisa berbuat apa-apa. Baru abad 20 lah, 20 akhir itu ya, 20 akhir atau enggak, mulai abad 18-19 ya, lalu 20 lah sampai katakanlah kalau kita mengacu pada Indonesia baru di abad 20 ya, di abad 20 itu baru kita itu baru bibrik, baru menata SDM kita, baru menata pendidikan kita, baru menata ekonomi kita, baru menata kekuatan kita, budaya kita. Kalau di Indonesia katakanlah ya sampai hari ini baru 78 tahun. Ya meskipun 78 tahun itu sudah sangat panjang ya. Tapi karena Indonesia itu dulunya negara yang terjajah ya, kita masih ya mengikutilah, lebih banyak mengikuti pola Barat, pola hidup Barat, dan yang datang dari Barat itu lebih baik, lebih maju. Nah ini makanya mari kita yang terjun di dunia pendidikan, mari kita tata dari awal, dari SD, dari madrasah ibtidaiyah, bagaimana kita menyiapkan semuanya itu. Yang ada di Jakarta, kalau kita juga bergerak cepat, bergerak lebih lincah lagi, insya Allah Jakarta juga akan mendengarkan. Tapi kalau kita sendiri juga membebek saja, juga tidak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu maka gagasan kita, doktrin kita, ajaran kita, baik tentang ilmu, tentang ekonomi, tentang pendidikan itu sudah luar biasa, hebatnya luar biasa. Dan itu sangat humanistik ya. Tetapi kenapa dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya, kita belum bisa mewarnai negeri ini. Ya, katakanlah kalau dulu itu ada orang-orang seperti Syafi'i Ma'arif, seperti Nurholis Majid. Ya. Sekarang kan mulai tergerus, ya, mulai tidak ada. Nah, tidak adanya itu apakah karena kita larut ke dunia mereka atau karena kita memang ya tidak mampu. Makanya dulu pernah saya menanyakan ya, siapa toh pemimpin nasional yang bisa kita tawarkan, katakanlah untuk menjadi presiden dari perguruan tinggi agama Islam. Siapa? Kalau ada 6 calon presiden itu siapa yang dari katakanlah dari IAIN, dari UIN itu? Siapa itu? Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, oleh karena itu maka mari kita tata sedemikian rupa, tidak usah kita ceker-cekeran antara misalnya kelompok A dan kelompok B, itu tidak usah lah. Kalau kita suruh bersatu antara kelompok A dan kelompok B itu kelihatannya tidak mungkin ya. Yang sangat mungkin itu adalah berkolaborasi bareng-bareng. Mari kita hadapi bersama-sama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Prof. Sis atas jawaban yang telah ditanya oleh beberapa penanya tadi. Mungkin cukup ya. Cukup terkait diskusi kuliah umum kita pada pagi hari ini. Mohon izin Prof. Sis closing statement-nya untuk mengakhiri diskusi pada pagi hari ini. Dipersilakan Prof. Sis. Ya, closing statement saya bahwa kalau Anda sering mendengar misi kenabian itu
innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Nah, ini yang menjadi kunci kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Sudahlah, apapun, sehebat apapun, tetap nanti kita akan banyak bergelut dengan persoalan akhlak ini. Masa kalau dari sisi pendidikan, sekarang ini sudah banyak dokter, sudah banyak profesor, tetapi yang namanya korupsi di negeri ini juga masih seperti itu. Nah, ini apa yang salah? Yang salah itu apakah kebijakan pendidikan dari atas, ataukah yang salah itu kita-kita sendiri? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sekali lagi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Mari kita perbaiki akhlak kita masing-masing, kemudian kita dapat memperbaiki akhlak teman-teman yang lain secara evolusioner, tidak secara revolusioner. Maka kalau revolusi mental itu menurut saya tidak tepat. Yang tepat kalau mental itu adalah evolusi mental. Mungkin itu, Mas. Ya, terima kasih banyak Prof. Sis sudah membersamai kita memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Mungkin saya Bisa disimpulkan Mas Ridam. ya Mungkin kita bisa disimpulkan Mas simpulkan Ridam. Nah, kita simpulkan Bu Kaprodi kok nggak nutup? Bu Kaprodi suruh nutup. Ada enggak? ya kita simpulkan dari hasil diskusi kita pada pagi hari ini, kita simpulkan masing-masing semua apa sesuai dengan apa yang diresap oleh kita semua. Mungkin sebelum mengakhiri kita dengar sambutan dari Ibu Kaprodi kita, Ibu Prof. Isti. Mungkin sudah keluar Ibu Prof. Isti. Lagi di jalan tadi. Ya, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekeliruan saya selama saya mengendalikan diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi saya memohon maaf, kita tutup diskusi atau kuliah umum pada pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Prof izin nanti kami minta apanya slide-nya Prof. Oh ya. Ya, karena ini semua kawan-kawan pada minta Prof. Tercengang nih tadi Prof. Oke, nanti tak kirim ke Mbak Rita ya. Iya, siap Prof. Oke, terima kasih. Siap. Saya izin live ya. Ya, boleh Prof. Mungkin Ya, Prof ada Prof. keperluan lain. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Berarti nggak perlu ditutup lagi Bisa ya? disimpulkan saja Pak Ibad. Masa harus Mas Rian? Nggak usah disimpulkan, dia sedang makan itu. Biar aja dia menyimpulkan sendiri. Rizdamuddin bingung dia jadi moderator. Dari awal saya ikutin. Iya, memang Bingung yang dia. makan sendiri nggak ada etikanya itu Pak Mustafa. Ini etika makan namanya. Iya. Di Pak Tadi- Mustafa ada etika makan, jadi etikanya Tadi berbagi. saya mau share Rekodnya di CV-nya stop dulu. beliau. Rekodnya di stop dulu. Kak. Oh Kita. iya. Lupa.